Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Dan kami mengucap syukur Kau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur Kau Tuhan, Kau Raja yang selalu menuntun setiap langkah kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, di hari spesial ini Tuhan, di Paskah yang indah ini Tuhan, kami boleh melihat tuntunan Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan menuntun kami, menyertai setiap kami sampai hari ini. Artinya sampai akhir hidup kami, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan akan tetap menjadi bagian kehidupan kami. Artinya Tuhan, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu menantu kami, semuanya juga pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di tempat ini Tuhan kami, yaitu Tuhan sudah boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya di mana hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Maka hadirat Tuhan pasti mengubahkan, pasti memberikan kami mujizat kesembuhan. Artinya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan. Tiba saatnya kami siap Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar kiranya Tuhan, Kau yang jamah hati kami Tuhan. Ubahkan bagaikan tanah yang subur, berikan kerendahan hati, berikan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar, agar ketika benih firman Tuhan ditabur Tuhan, benar-benar boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman Tuhan bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, kami doa, Tuhan urapi, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan pakai dengan luar biasa. Hamba manusia terbatas Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi ketika datang di tangan Tuhan, meminta urapan Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang luar biasa, sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik kaki salib-Mu, biar kiranya hanya Tuhan sajalah yang nampak, biar Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Bahkan kami doa apapun yang disampaikan, setiap kata kalimat berasal dari isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, yang kami percaya, sesederhana apapun kalimatnya, ketika itu berasal dari isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati, pasti memerdekakan setiap kami. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Pak Saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal kiri kananmu saudara, mic-nya boleh naik sedikit lagi. Kiri kananmu, depan belakangmu harus merasakan sukacita Tuhan sore malam hari ini. Karena sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Saya jujur saudara, kagum lihat saudara betapa semangatnya cari Tuhan. Kemarin hari Jumat kita ketemu, sekarang hari Minggu ketemu lagi saudara, semangat cari Tuhan. Saudara yang di rumah juga saya mau bilang, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sebelum mulai khotbah saudara, di hari yang spesial ini saudara, mewakili gereja, mewakili Bapak Ibu Gembala Sidang, saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bilang sama kanan kirimu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang enggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca 10 ayat saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 di Matius pasalnya yang ke-28. Nanti saya baca ayat 1, saudara ayat 2, kita gantian. Ayatnya yang ke-10 kita akan baca sama-sama. Matius pasalnya yang ke-28 kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya.
Di situ diberi judul apa? Kebangkitan Yesus. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2 silakan. Ayatnya yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ayat yang ketujuh, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah memberitakannya kepadamu. Ayatnya yang ke-8. Ayat ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, kita baca sama-sama. 3, iya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah apa? Mereka akan melihat aku. Tema khotbah saya hari ini saudara, kalau saudara follow Instagram, Facebook sudah lihat, saya ada post saudara, adalah bicara tentang apa yang kita rayakan hari ini saudara, atau bicara tentang Paskah. Lebih spesifik lagi saudara, bicara tentang makna Paskah anak domba. Sama-sama bilang sama saya makna Paskah. Sama-sama bilang sama saya makna Paskah. Amin. Pada mulanya saudara bicara tentang makna Paskah. Paskah pada mulanya adalah sebuah perayaan ucapan syukur di mana bangsa Israel terbebas dari yang namanya maut. Kalau saudara perhatikan kisahnya ketika yang namanya bangsa Israel masih di tanah perbudakan di Mesir saudara. Ada satu fase di mana Tulah yang ke-10 saudara. Di Tulah yang ke-10 bicara tentang maut merajalela pada saat itu. Di mana anak sulung akan yaitu menjadi korban pada saat itu. Tetapi pada hari sebelum itu saudara, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk apa? Untuk yaitu menyembelih anak domba, kemudian darahnya dibasuhkan di pintu rumah mereka saudara. Dan ketika malaikat maut itu berjalan menebarkan maut, saya mau bilang saudara, yang ada darah anak domba semuanya terbebas dari maut. Saya mau bilang saudara, ini merupakan gambaran tentang rancangan karya keselamatan Allah yang luar biasa. Di mana harusnya saudara dan saya, oleh karena dosa pelanggaran kita harusnya mengalami maut. Tetapi ketika ada darah anak domba Allah yang tercurah, kita tidak mengalami maut. Kita mengalami keselamatan yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah itu kenapa tema khotbah saya hari saudara bicara tentang makna Paskah. Penebusan anak domba Allah. Yang pertama saudara, ada 6 poin yang akan saya catat di sini saudara. Kita akan lihat waktunya apabila cukup 6-6-nya saudara. Kita akan bahas semuanya. Jika tidak, kita jumpa di episode berikutnya. Yang pertama adalah bicara tentang kemenangan. Sama-sama bilang sama saya kemenangan. Sama-sama bilang sama saya kemenangan. Manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia ada pada posisi yang kalah. Manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia ada pada posisi dikalahkan oleh dosa, saudara. Tapi melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, saya mau bilang saudara, Tuhan mengalahkan dosa. Tuhan mengalahkan si jahat. Akhirnya saya mau bilang saudara, membuat saudara dan saya, oleh karena kemenangan Tuhan, menghasilkan saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Sama-sama bilang sama saya, aku orang yang menang. Amin. Nah tapi saya mau bilang saudara, iblis dengan segala macam caranya, dengan segala kebohongannya, karena memang dia bapa segala pendusta saudara, akan terus berusaha dan bilang sama saudara, hey lu tuh masih kalah sama dosa, hey lu tuh masih ada di bawah belenggu dosa, hey lu masih gak mampu mengalahkan dosa. Sehingga orang-orang yang percaya akan kebohongan iblis, kadang-kadang gitu saudara, mereka akan merasa bahwa dirinya gak sanggup untuk mengalahkan dosa. Orang-orang yang ada di bawah kebohongan iblis akan
akan merasa bahwa, wah Pak Pendeta sebenarnya saya pengen hidup benar Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta saya kan masih manusia Pak Pendeta. Mana mungkin saya bisa hidup benar. Pak Pendeta memang saya pengen banget hidup kudus Pak Pendeta. Tapi masalahnya saya kan masih daging Pak Pendeta. Mana mungkin saya bisa hidup dalam kekudusan Pak Pendeta. Bahkan ada seorang bapak saya layani saudara, dia selingkuh saudara. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta sebenarnya saya nggak mau Pak Pendeta selingkuh Pak Pendeta. Saya pengen setia Pak Pendeta. Tapi bagaimana Pak Pendeta, saya juga masih manusia, masih daging Pak Pendeta. Dikasih ikan asin kucing mas sikat. Saudara bisa bayangkan, sudah ditebus dengan darah yang mahal, dia bilang dirinya kucing saudara. Saya sampai rasanya pengen bilang, maju Pak, pelepasan Roro Meong. Sekali lagi, saya mau bilang saudara, hati-hati dengan kebohongan iblis. Kita bukan lagi orang-orang yang kalah, katakan amin. Artinya apa? Tuhan sudah menang bagi setiap kita. Kita adalah orang-orang yang sanggup untuk apa? Menjadi orang-orang yang menang. Bahkan kita bukan cuma orang yang menang, tetapi kita lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, hiduplah sebagai orang-orang yang menang. Saya mau bilang saudara, salah satu indikator kita adalah orang-orang yang menang adalah apa? Kita punya yang namanya mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang adalah mentalitas yang pantang menyerah. Amin. Saya mau tanya sama saudara, apa beda orang yang gagal dengan orang yang berhasil? Yang gagal, berhasil. Ya iyalah. Oh, bedanya adalah orang yang gagal dan orang yang berhasil sama-sama mengalami kegagalan. Tapi bedanya orang yang gagal berhenti, orang yang berhasil mencoba lagi. Saya mau bilang itu baru namanya mental pemenang saudara. Amin. Saya pernah dengar satu kesaksian seorang almarhum jemaat Tiberia Setia saudara. Namanya Bapak Ciputra saudara. Dari saya yang namanya masih seorang worship leader di Citraland sana saudara. Tiberia Citraland. Sampai saya jadi seorang hamba Tuhan saudara. Saya melihat Bapak Ciputra adalah orang yang setia ibadah di gereja kita saudara. Setia cari Tuhan saudara. Dan salah satu kesaksian saudara dari Bapak Ciputra almarhum saudara. Beliau pernah bilang begini saudara. Bahwa beliau waktu yang namanya masa-masa krisis moneter, ngalamin masa yang sangat berat. Beliau waktu yang namanya krisis moneter, ngalamin punya hutang yang sangat-sangat gede saudara. Bahkan dia ngerasa saudara nggak mampu saudara untuk menyelesaikannya. Bahkan di dalam kesaksiannya itu dia bilang begini, dia ketemu sama satpam, dia ngobrol sama satpam, dan dia ngerasa satpam itu lebih kaya daripada dia. Kenapa? Karena mungkin secara aset dia punya banyak, tetapi hutangnya jauh lebih banyak. Satpam ini mungkin asetnya biasa aja, tapi dia nggak punya hutang. Sampai Bapak Ciputra bilang begini, waduh, orang ini lebih kaya daripada saya. Tapi saya mau bilang saudara, dari kesaksiannya itu saudara, dia bilang begini saudara. Tetapi dia gak mau menyerah. Saya bisa melihat almarhum itu punya mental pejuang, punya mental pemenang saudara. Akhirnya apa? Dia bangkit lagi dan akhirnya apa? Dia bisa kembali sukses lagi saudara. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini ayo kita nih anak Tuhan, oleh karena Paskah Tuhan sudah membuat kita dari posisi yang kalah menjadi posisi yang menang. Hiduplah sebagai orang-orang yang menang, amin. Saya mau bilang saudara, saya tahu pandemi mungkin bukan masa yang gampang buat saudara. Pandemi mungkin akan membuat saudara atau mungkin sudah membuat saudara ada pada posisi yang terpuruk. Tapi pesan saya, kita orang-orang yang menang, jangan diam di dalam keterpurukan. Bangkit lagi dan kalahkan keadaan. Amin. Aminnya kurang. Lagi, amin. Mesti ancam lagi baru. Begitu dong. Apalagi nih, saya paling suka anak-anak muda nih. Yang lagi masa PDKT, saya selalu bilang. Pantang menyerah, mental pemenang. Jangan baru nggak dibalas dikit langsung udahlah. Kayaknya memang dia sombong, dia kayaknya nggak mau sama aku. Mental pemenang. Apalagi laki-laki nih. Shalom para laki-laki. Kita kalau bikin kor pria kaum bapak kayak mantap. Lalu cekemutan. Mantap. Bas semua nih. Saya mau bilang ya, ketika kau lagi PDKT, saya mau bilang saya sebagai hamba Tuhan yang punya pengalaman cinta yang luar biasa. Ya dengan segala kerendahan hati ya, sorry banget ya. Saya tahu betul, wanita itu kadang-kadang sekalipun dia suka, kadang-kadang dia jual mahal. Makanya laki-laki kalau kau chat hai dia nggak balas, belum tentu dia nggak suka. Karena mungkin ketika kau chat hai, mungkin dia juga lagi
Ini kalau mami saya nonton ini, dia bisa sakit hati nih. Anak saya kok jadi begitu ya? Hei, kadang-kadang wanita kayak itu, tapi kadang-kadang mereka sengaja gak mau balas. Bukan karena mereka gak suka, tapi kadang-kadang mereka mau menjaga harga diri mereka sebagai wanita. Saya kasih tahu nih ya, makanya laki-laki, ayo maju terus. Mental pemenang, pantang menyerah, sikat terus. Hai. Mamam ciang bareng yuk. Iyalah. Karena kadang-kadang kalau wanita kan begitu, dia mau menjaga. Bahkan kadang-kadang dia suka menghilang supaya dicariin, tau gak? Betul. Ada seorang wanita ngomong begini, ya aku sih memang sengaja begitu. Aku suka-suka menghilang tujuannya apa? Biar dicariin. Puji Tuhan dia cari yang lain. Makanya, buat para wanita juga jangan jual mahal. Nanti udah nggak dicariin lagi baru. Kok dia nggak cariin aku? Jangan salahkan kopi yang dingin. Ya, jangan salahkan kopi yang dingin. Dia pernah panas tapi dianggurin. Tuh, saudara lihat, itu ungkapan hati mereka. Saya mau bilang saudara, mental pemenang. Karena kenapa? Pasca bicara tentang apa? Tuhan sudah mati buat setiap kita. Artinya kita bukan lagi orang-orang yang kalah, tapi kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, kau adalah lebih daripada pemenang. Bilang sama yang ngomong, karena Tuhan sudah menang buat hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa makna Paskah anak domba? Saya mencatat di sini saudara bicara tentang apa? Tidak ada lagi ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada ketakutan. Coba kita baca ayat yang kita baca tadi saudara di Matius pasal yang ke-28. Kita lihat ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Kita baca ayat 5 dulu saudara. Ketika mereka berjumpa dengan malaikat, apa yang mereka katakan? Saudara, yuk ayat 5 sama-sama. 3, ya. Akan tetapi, janganlah. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah. Kita lihat ayat 10. Setelah bilang jangan takut si malaikat, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan juga kepada mereka. 3, ya. Maka, jangan, sekali lagi. Maka, kata Yesus kepada mereka apa? Jangan takut. Makna Paskah yang kedua adalah tidak ada lagi ketakutan. Amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya mau bilang saudara, manusia hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena tidak adanya kepastian keselamatan saudara. Manusia di perjanjian lama saudara, mereka punya ketakutan karena tidak ada yang namanya kepastian keselamatan. Tapi saya mau bilang saudara, melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, kita punya yang namanya kepastian keselamatan. Artinya apa? Tidak lagi ketakutan saudara. Amin. Itu kenapa saya mau bilang saudara, kalau bicara hanya takut sejenak saudara, itu adalah respon manusiawi. Tapi kalau kau hidup dalam ketakutan, saya mau bilang saudara, kau sementara menghina apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Nggak ada yang amin. Masa harus siapin orang, suruh siapin kode-kode. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika yang namanya kau masih hidup dalam ketakutan, saya mau bilang kau menghina apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib yang membebaskan setiap kita dari ketakutan saudara. Banyak orang suka begini saudara, ya Pak Pendeta, sebenarnya Pak Pendeta saya nggak mau takut Pak Pendeta. Tapi masalahnya nih Pak Pendeta, ya ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan saya Pak Pendeta. Dia punya koneksi yang kuat, saya mau bilang saudara, tidak ada koneksi yang lebih besar daripada koneksi kerajaan sorga. Amin. Pak Pendeta, sebenarnya Pak Pendeta, saya nggak mau takut Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, orang yang menjatuhkan saya punya posisi yang lebih tinggi Pak Pendeta dari saya. Saya mau bilang saudara, tidak ada posisi yang lebih tinggi daripada Tuhan yang kita sembah. Amin. Pak Pendeta, sebenarnya saya nggak mau takut Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, orang yang menjatuhkan saya Pak Pendeta, dia punya yang namanya ilmu hitam Pak Pendeta. Dia punya yang namanya kuasa kegelapan. Saya mau bilang saudara, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan kita. Amin. Saya punya banyak pengalaman di mana ketemu dengan, mohon maaf saudara, yang katanya kuasa-kuasa kegelapan itu saudara. Saya mau bilang saudara, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan kita. Saya pernah ingat banget saudara berkemah di tempat yang katanya angker, di tempat yang katanya banyak-banyak setan-setan. Mana ada, nggak ada saudara. Nyamuk doang yang banyak, nggak ada setannya. Iya loh. Kalau saudara sering hadir di sesi saya pernah kasih kesaksian, saya pernah jadi manajer hotel. Di mana di hotel itu ada satu kamar yang katanya banyak setannya saudara. Saya jadi manajer di hotel itu banyak setannya, sehingga kan manajer operasional ada 2. Saya sama teman saya itu saudara. Dia bukan orang percaya, dia bukan anak Tuhan, dan dia punya karunia penglihatan setan-setan katanya saudara.
Iya, dia bilang saudara, Sel jangan jual kamar itu ya. Soalnya di kamar itu banyak setannya, banyak kuntilanaknya, banyak genderuwonya, banyak mantannya. Canda mantan. Iya, kan banyak anak muda zaman sekarang lebih baik ketemu setan daripada ketemu mantan. Kalau ketemu setan dia masih lebih berani, kalau ketemu mantan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Hus, nanti mantanmu nonton loh. Saya mau bilang saudara, akhirnya dia bilang, jangan dijual ya, oke, saya nggak akan jual. Tiba-tiba saudara teman saya dari luar kota WL, saudara dia bilang, Sel, gue lihat lu di Facebook udah jadi manajer hotel, tolong dong gue pengen banget ngerasain berkatnya manajer dulu, gue mau main ke Jakarta. Oh iya datang aja bro. Akhirnya singkat cerita di hari itu dia datang saudara, mau masuk nginep, teman saya yang FO, saya tanya, ada kamar nggak? Tolong siapin satu kamar. Dia cari lagi komputer, ya Pak penuh Pak, kenapa penuh? Iya Pak, soalnya ada wedding Pak, jadi dia pakai banyak kamar Pak. Waduh, tolong cari dulu, saya udah janji sama teman saya. Dicari lagi. Oh Pak, ada satu. Oh ya udah itu aja. Tapi kamar yang itu Pak, langsung kebayang. Tapi kalau saudara kenal saya, saudara bisa tahu saya adalah orang yang sangat sayang sama sahabat. Iya, jadi ketika dia bilang begitu, oh no, saya sayang banget sama teman saya. Akhirnya saya kasih kamarnya. Iya, saya kasih. Saya sayang teman, sayang sahabat, tapi harga diri jauh lebih penting. Ada amin? Bro, ada kamar yang jarang dijual bro, bagus. Oh iya, mantap dong. Wih mantap banget, jarang dijual. Yang mana bro? Yang mana? Tuh. Ayo langsung, anterin dong bro. Nggak usah, pergi sendiri aja. Saya bukan takut ya, geli aja gitu saudara. Akhirnya pergi sendiri, sepanjang malam gak bisa tidur, kepikiran Tuhan gimana teman saya, Tuhan bagaimana ya. Saya kepikiran soalnya saudara kan bilang banyak setan, banyak kuntilanak, banyak genderuwonya saudara. Takutnya pas malam-malam saudara, saya bukan takut dia diapa-apain sama kuntilanak, saya takut dia yang ngapa-ngapain kuntilanak. Tiba-tiba malam-malam kuntilanak lari, tolong, oh Tuhan, teman saya itu. Makanya sepanjang malam saya kepikiran gimana nih teman saya saudara. Singkat cerita pagi-pagi saya langsung telepon dia, telepon 1 kali ngangkat, telepon 2 kali ngangkat, telepon 3 kali baru dia shalom. Puji Tuhan masih hidup saudara. Bro, yuk kita sarapan bareng, saya cerita semuanya saudara. Akhirnya saya lihat, dia udah kayak mau marah gitu saudara. Tapi kan ya dia tahu saudara, itu kamar gratisan ya, jangan komplain ya. Akhirnya dia bilang, Sel, puji Tuhan Sel, tadi malam gua tidur gak ada gangguan. Karena sebelum gua masuk, gua doa dulu. Ketika gua masuk juga gua urapin semuanya. Puji Tuhan gua tidur tenang, gak ada gangguan. Dan kalimat dia bilang begini, saya ingat sampai sekarang dia bilang begini. Sel, kita tuh anak Tuhan, anak terang. Anak Tuhan, anak terang, masuk di tempat yang paling gelap sekalipun. Tempat yang gelap, Tuhan ubahkan jadi tempat yang terang. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Itu. Makanya saya mau bilang saudara, udah anak Tuhan, udah rajin ke gereja, pakai kalung salib, segede-gede gaban saudara. Tapi mohon maaf ya, ketemu tempat gelap, permisi anak babi mau lewat. Aduh! Bikin malu aja. Anak Tuhan, kata saya kemarin baru dengar lagi soalnya. Hari Jumat itu ada orang yang bilang, gue masuk hotel, gue lihat angker banget. Karena gue lihat di TikTok angker, akhirnya gue masuk, gue permisi dulu, permisi. Tuhan, malu Saya mau bilang kita kalau sadar posisi kita nu anak Tuhan, kuasanya kita lebih besar saudara. Setan itu ngelihat kita langsung bilang, ampun bang jago. Itu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apa yang Tuhan kerjakan membuat setiap kita tidak ada lagi dalam ketakutan. Karena yang di dalam kita lebih besar daripada yang ada dalam dunia ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan tidak ada lagi ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga saudara, saya mencatat di sini saudara, apa makna dari Paskah adalah bicara tentang penebusan. Sama-sama bilang sama saya, penebusan. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu ini bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti apa? Darah anak domba yang tak bernoda. Dan Efesus 1 ayat 7, Efesus pasalnya yang pertama, kita lihat ayat 7 sama-sama. 3 ya, sebab
di dalam dia dan oleh dia, darahnya. Kita apa? Beroleh, sama-sama bilang sama saya, penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan karunia-Nya. Saya mau bilang saudara, yang ketiga adalah bicara tentang apa? Saudara dan saya, kita telah ditebus. Penebusan ini bicara tentang istilah dalam sebuah pegadaian saudara. Di mana yang dulunya punya kita, tapi karena sesuatu dan lain hal jadi milik orang, kemudian kita payback, kita tebus kembali saudara. Saudara dan saya manusia awalnya adalah milik kesayangannya Allah. Tapi karena dosa membuat kita menjadi milik iblis. Karena dosa membuat kita dalam belenggu iblis saudara. Tapi karena apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, menebus setiap kita, sehingga dulunya mungkin kita telah menjadi milik atau kekuasaannya iblis, ditebus kembali, dibayar kembali, akhirnya apa? Menjadi milik kepunyaannya Allah kembali saudara. Nah, oleh sebab itu saya mau bilang, sadari pasca kita harus sadar bahwa kita bukan milik kita lagi, tapi adalah milik Tuhan. Artinya apa? Melalui kehidupan kita, orang harus melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kenapa? Kita ini adalah representatifnya Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan, kita representatifnya Tuhan, orang harus melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Jangan kita adalah representatifnya Tuhan, tapi orang lihat kita bukan lihat Tuhan, lihat setan. Ada kan kayak gitu ya, anak Tuhan sih, tapi kemana-mana dia bawa aura-aura neraka saudara. Lagi damai sejahtera sukacita, ketika dia datang langsung rasa aura-aura neraka gitu saudara. Lagi ngomongin sukacita, Matius 1 ayat 2 bagus ya, iya, gini-gini. Ketika dia datang, ngomongin firman, mendingan kita ngomongin itu si Ibu Joko, tahu nggak Ibu Joko? Rasa Ibu Joko itu, malah jadi gosipin orang saudara. Ibu Joko tahu nggak? Kalau bikin sanggul, 2 meter dia kalau bikin sanggul. Akhirnya Ibu Joko yang ada di situ ternyata, Tuhan, sanggul gua lagi diomongin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Nah, saya kalau sama tim saya selalu bilang sama mereka, kalian kalau kemana-mana, bijaksanalah bersikap, bijaksanalah berkata-kata. Karena kenapa? Jemaat Tiberias ketika melihat mereka, yang jemaat Tiberias lihat bukan cuma mereka, tetapi yang jemaat Tiberias lihat apa? Timnya Pendeta Marcel. Bahkan kadang-kadang, betul, ada jemaat ngelihat tim saya, bukan lagi ngomongin nama mereka, tapi udah bilang, itu kan tim Pendeta Marcel. Makanya saya selalu bilang, paling simpel apa saudara? Untuk membuat saudara dan saya mau bilang ada kelihatan Tuhan dari dalam kehidupan kita atau tidak? Dengan senyuman. Nggak ada suaranya. Saya mau bilang saudara, dengan apa senyum? Ini simple saudara. Tapi orang kalau senyum ada sukacita, ada Tuhan di dalamnya saudara. Tapi kalau kita mohon maaf saudara, muka kayak orang banyak utang gitu saudara. Iya kan? Ada orang kadang-kadang muka udah kayak sawah gagal panen gitu saudara, terketung. Ada satu penelitian seorang fotografer, dia bandingkan orang dengan wajah yang sama di saat yang berbeda sedikit doang, tapi yang satu senyum, yang satu tidak. Coba lihat. Nah ini. Beda toh? Auranya beda. Yang satu yang mana ada Tuhan di dalamnya. Yang senyum yang ada kelihatan Tuhan. Yang kedua. Nah, yang mana kelihatan ada Tuhannya? Yang senyum. Nah, yang ketiga. Yang mana yang ada Tuhannya? Hah? Dua-duanya lah, enak aja. Yang satu juga lagi khotbah itu, berdosa. Puji Tuhan ya, senang ya kalau lihat pendeta menderita ya, senang ya kayaknya ya. Saya mau bilang saudara, iya. Makanya senyum, makanya saya selalu bilang ada tim saya saudara, asli Medan saudara. Memang datang dari Medan, memang wajahnya sangar saudara. Ketika awal-awal datang dari Medan. Tapi hatinya baik banget saudara. Cuman memang tampilannya aja. Saya bilang sama dia, senyum-senyum lah. Soalnya orang ngelihat dia sampai komplain sama saya itu. Kak itu timnya kak itu kayaknya garak banget kak. Timnya kayaknya sangar banget. Padahal saya tahu hatinya baik banget, cuman gayanya aja. Puji Tuhan, sekarang udah rajin senyum kemana-mana. Ya, sampai ada seorang wanita pengerja puri, awalnya lihat dia ketakutan. Sekarang lihat dia terpesona. Pacaran sekarang. Saya mau bilang ya, ini saya mau kasih tahu ya. Mungkin secara manusia, lihat fisik kita mungkin biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita senyum, tambah cakep sampai 80% loh. Betul. Mungkin kalau saudara pernah lihat kan, ada orang yang mungkin wajahnya buat dunia tuh biasa aja gitu saudara. Tapi karena dia rajin senyum kayak. Akhirnya orang juga ngeliat, dia kayaknya biasa aja sih. Mancungnya ke dalam, tapi
Iya kan? Maksudnya, iya dia mancungnya ke dalam gitu. Sama-sama mancung cuma beda jurusan. Dia mancungnya ke dalam. Tapi karena dia rajin senyum jadi manis juga dia ya. Tapi ada orang yang cakepnya luar biasa. Udah kayak opa-opa Gangnam Style. Opa-opa Korea Lee Min Ho. BTS. Taehyung. Kapten Ri. Mancung, tiru. Iya kan? Tapi karena gak pernah senyum, orang lihat, aura neraka nih, orang neraka. Ayo, saya bilang apalagi para wanita ya, rajin senyum. Tapi jangan lagi sendirian di rumah tiba-tiba. Itu ngeri saudara, itu ngeri. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita adalah representatif. Udahlah, kita kan hari Jumat kemarin berat-berat ya khotbahnya ya. Hari ini santai dulu lah, capek saudara. Kita adalah representatifnya Tuhan. Saya mau bilang saudara, make sure orang di luar sana bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi orang dunia saudara. Orang dunia itu gak baca firman Tuhan. Orang dunia mereka gak baca Alkitab. Yang mereka lihat, yang mereka baca adalah bagaimana kehidupan kita, bagaimana sikap kita saudara. Itu kenapa pastikan kita boleh jadi kitab yang terbuka. Supaya ketika mereka lihat kita, mereka wow orang Kristen tuh gini ya. Orang Kristen tuh beda ya. Orang Kristen tuh bawa sukacita. Mereka jadi tertarik untuk kenal Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika mau tertarik, kenal Tuhan lebih lagi. Melalui kehidupan kita boleh jadi berkat. Boleh jadi yaitu pembawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kau telah ditebus. Bilang sama yang ngomong, orang harus bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yuk kita harus cepat saudara, harus cepat. Kita lihat. Kita loncat dulu sedikit saudara, langsung dibicara tentang kesembuhan. Pas 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Boleh kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Kita akan cepat saudara, sedikit lagi. Sama-sama yuk, 3 ya. Ia sendiri supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Sekali lagi, oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Pasca bicara tentang sama-sama bilang sama saya kesembuhan. Kalau saudara perhatikan saudara, saya sempat baca satu buku yang bicara khusus tentang penyalipan saudara. Jadi dia orang ini saudara dia meneliti tentang yang namanya hukuman pada saat Tuhan Yesus disalibkan saudara. Dan dia temukan saudara berasal dari pelajaran atau penelitian terhadap tradisi pada masa itu tentang penghukuman orang yang disalibkan. Dia mendapatkan hasil bahwa orang yang disalibkan itu biasanya akan dipukul sebanyak 42 kali saudara. Dan itu dibagi dua. Yang pertama saudara dipukul bagian belakang 21 kali saudara. Kemudian dipukul bagian depan itu 21 kali saudara. Dan saya mau bilang saudara, dia teliti hasil yang ditemukan ada 726 titik luka. Kenapa begitu banyak? Karena cambuk yang digunakan saudara bukan cambuk yang seperti biasa kita lihat yang dari satu ujung juga sampai keluar. Tetapi dari awal dari pegangannya saudara, di tengahnya dia akan pecah menjadi banyak saudara. Dia akan pecah menjadi banyak ujung. Dan di bagian depannya itu saudara bukan ujung yang biasa, tetapi seperti mata kail. Kalau saudara suka pancing, saya suka lihat banyak orang yang suka memancing nih. Mancing keributan tapi mata kail. Jadi ketika dipukulkan saudara, si mata kail ini saudara, ujung cambuk yang begitu banyak ini kena ke tubuh, yang namanya daging Tuhan Yesus itu tercabik. Tubuh dan campuran darah itu benar-benar tercabik dari tubuhnya. Nah itulah yang disebut dengan yang namanya bilur saudara. Tubuh Tuhan Yesus yang dicambuk, ditarik, yang bercampur sama darah itu adalah bilur-bilur. Kalau saudara perhatikan gereja kita, Tuhan perintahkan Bapak Gembala Sidang kita untuk kembalikan apa? Kuasa dibalik apa? Tubuh dan darah saudara. Ini bicara tentang apa? Inilah bilur-bilur Tuhan Yesus itu. Kenapa? Banyak orang melalui sarana Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus minyak urapan, terima mujizat, terima kesembuhan, bahkan ada bayi yang sudah mati dibangkitkan lagi saudara. Kenapa? Karena memang itu adalah bagian dari janji Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Amin. Saya doa setiap kita nanti terima sarana perjamuan kudus, tubuh dan darah, bilur-bilur Tuhan Yesus, kita terima kesembuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pasca bicara tentang kesembuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, saya mencatat di sini saudara. Coba kita lihat, Yohanes 3 ayat 16, ayat penutup saudara.
Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16. Coba sama-sama yang sudah di sana bilang haleluya. Karena sehingga supaya tidak binasa melainkan intisari dari Paskah, sama-sama bilang sama saya kasih. Amin. Bahkan saya mau bilang saudara, intisari dari Alkitab ini kalau dijadikan satu kata saudara, satu kata itu munculnya adalah kasih. 492 kali kata kasih disebutkan di Alkitab ini saudara. Tuhan menciptakan saudara dan saya dasarnya adalah kasih. Tuhan mendidik saudara dan saya sekalipun kadang-kadang dengan kekerasan, dengan ketegasan, tujuannya adalah kasih. Tuhan mati di atas kayu salib, bangkit buat setiap kita, tujuannya kasih. Bahkan nanti Tuhan akan kembali kali kedua, tujuannya adalah kasih. Itu kenapa terus sadari kita dikasihi Tuhan. Banyak orang tahu dikasihi Tuhan, tapi kadang-kadang suka begini saudara. Ketika mereka sadar mereka dosa, ketika mereka sadar mereka ada dalam ketidakbenaran, mereka berpikir bahwa dosa pelanggaran mereka melebihi kasih Tuhan terhadap hidup mereka. Saya mau bilang saudara, kebenarannya tidak ada dosa yang melebihi kasih Tuhan terhadap hidupmu. Kebenarannya tidak ada dosa yang melebihi pelanggaranmu. Tidak ada pelanggaran yang melebihi kasih Tuhan terhadap hidupmu. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya jatuh dalam dosa perzinahan Pak Pendeta. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa perzinahan. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta saya jatuh dalam dosa yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa pelanggaran. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya dosanya dosa yang dibenci Tuhan. Saya dosanya dosa Sodom dan Gomora Pak Pendeta. Apa itu? Tulang lunak Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosamu. Saya bukan lagi mentolerir dosa, no. Gereja kita paling tegas dengan dosa. Bapak Gembala sidang kita selalu tegas bilang apa? Harus jaga hidup benar, berjuang jaga hidupmu. Tapi saya mau bilang saudara, bukan berarti akhirnya kita membenci saudara yang berdosa. Karena kita semuanya, saya mau bilang saudara, sekali lagi saya mau bilang kita semuanya bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi saya mau bilang saudara, kasih Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Itu kenapa saudara kalau datang sama saya nggak pernah menghakimi saudara. Tapi bukan berarti saya tolerir terhadap dosa. Tapi saya sangat percaya kasih Tuhan sanggup menuntunmu pada pertobatan. Itu kenapa saya mau bilang, ayo saudara, datang sama Tuhan. Jangan bilang, Tuhan, Pak Pendeta emang Tuhan masih mau menerima saya? Pasti. Saya kalau evaluasi kehidupan saya saudara. Kalau saya mau ingat-ingat kehidupan masa lalu saya nggak pantas ada di mimbar ini. Kalau saya mau ingat bagaimana cara saya hidup, saya nggak pantas jadi hamba Tuhan. Tapi yang saya rasakan, kasih Tuhan menerima saya, melayakan saya, dan memampukan saya sampai hari ini. Kalau Tuhan bisa lakukan itu buat saya, Tuhan juga bisa lakukan itu buat saudara. Kalau hari ini kau masih berpikir, Pak Pendeta, tapi saya nggak layak. Artinya kau sementara pakai kacamatamu, perspektifmu sebagai manusia untuk menilai dirimu. Mau sampai kapanpun kalau kau nilai dirimu dari perspektifmu sebagai manusia, kau akan ngerasa nggak layak sampai Tuhan datang nantinya, saudara. Tapi kalau kau lihat dirimu dari perspektif Tuhan yang sayang, saya mau bilang saudara, mau seterpuruk apapun Tuhan akan bilang, I love you. Aku korbankan diriku buatmu karena aku mengasihimu. Yuk. Seperti apapun masa lalu, ayo datang yuk. Yuk. Waktu Tuhan gak lama lagi. Saya gak tahu kapan waktu Tuhan.
Tapi kalau lihat keadaan hari-hari saudara, kalau lihat bahasa Bapak Gembala Sidang menyuarakan hari-hari Tuhan, udah deket saudara. Jauh-jauh dari Tuhan, binasa. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, mau apapun kita, sama seperti seorang wanita yang kedapatan berzina. Dia datang sama Tuhan, Tuhan gak menghakimi dia. Tapi apa? Tuhan menerima dia dengan kasih. Yuk datang sama Tuhan. Sama-sama yuk kita bangun hidup kita dalam pertobatan. Supaya apa? Sesuai dengan iman Bapak Gembala Sidang, penglihatan Bapak Gembala Sidang. Kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih Tuhan melebihi pelanggaranmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.